Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada pembelajaran Quran Hadis kali ini kita akan membahas salah satu subtema dalam kitab hadis yang berbahasa Arab untuk kelas 7. Silahkan kalian buka pada halaman 12 ya. Pada halaman 12 silahkan dibuka subtema atau pembahasan tentang sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan dan disimak baik-baik. As-sunnatu fil hayati al-yaumiyati. Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Wa fima yali urida ba'dus sunani an-nabawiyyati fil adidi minal a'mali al-yaumiyati. Berikut ini akan dijelaskan beberapa sunnah Nabi dalam amal-amal keseharian. Nu'ammilu an natamakkana min ma'rifatiha wa tahalli biha. Yang dengan mempelajarinya kita akan dapat mengetahui sunnah-sunnah Nabi tersebut dan dapat beramal dengannya. As-sunnatu fil libasi. Sunnah dalam berpakaian. Fal-libasu ni'matun 'azimatun min ni'amillahi al-katsirati 'ala ibadihi. Adapun berpakaian itu merupakan nikmat yang agung dari sekian banyak nikmat Allah kepada hambanya. Lisattari al-'aurati wa wiqayati minal harri wal bardi wasairil afati. Ini dikarenakan karena berpakaian itu merupakan bentuk untuk menutup aurat, menjaga diri dari panas dan dingin, dan juga dari segala hal yang bisa membahayakan tubuh. Wa qad waradat an-nususu asy-syar'iyyatu bi ahkamihi mufassilatun mubayyinatun minha, ya, dan telah datang nas-nas syar'i yang menjelaskan hukum-hukumnya secara terperinci dan sangat jelas. Di antaranya adalah yang pertama, wujubu satril aurati, yakni wajibnya menutup aurat. Wa haddu auratur rajuli minas surati ila rukbati. Dan batasan auratnya bagi seorang laki-laki adalah dari pusat sampai ke lutut. Li hadithi Jarhadin radhiyallahu anhu, sebagaimana berdasarkan hadis dari Jarhad, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra alaihi wa qad kashafa an fakhidhihi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya dan tersingkaplah pakaiannya sehingga terlihat pahanya. Faqala ya Jarhad, kemudian Nabi berkata, wahai Jarhad, ghati fakhadika, tutupilah pahamu, fa inna ya Jarhadu al fakhidha auratun, karena sesungguhnya wahai Jarhad, paha itu adalah aurat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani. Wa haddu auratil mar'ati jami'ul badani ilal wajha wal kaffaini. Sedangkan batasan auratnya bagi seorang perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya Asma'u, innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha.
Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Asma, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu kalau sudah haid atau balik maka tidak boleh lagi terlihat daripadanya kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Kemudian Nabi menunjuk kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Berikutnya kita lanjutkan dari adab berpakaian. Yang kedua adalah ijtinabu al-libasi ar-raqiqi alladhi yasifu al-khilqati. Menjauhi model pakaian yang tipis, yang transparan sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Ya, dalam hadis dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari wa nisaun kasiyatun ariyatun. Rasul berkata bahwa dua golongan yang termasuk ahli neraka adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Rawahul Muslim. Wal kasiyatu al-ariyatu hunna allati yalbasna libasan la yasturuhunna. Ya, yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang adalah mereka wanita-wanita yang berpakaian tetapi tidak menutupi aurat mereka. Imma liqasrihi wa imma liriqatihi wa imma lidayyiqihi. Ya, hal ini disebabkan karena pakaiannya yang terlalu pendek, ataupun karena tipisnya, ataupun juga karena disebabkan karena sempitnya. Hatta tabda'u ahjamu auratihinna, sehingga yang demikian ini akan memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya. Ya, berpakaian tetapi tidak bisa menutupi aurat. Ya, sehingga yang demikian ini dikatakan oleh Nabi adalah seperti berpakaian tetapi layaknya orang yang telanjang. Adab yang ketiga, adamu tashabbuhir rijali bin nisa'i wal aqsu. Tidak diperbolehkannya ya seorang laki-laki yang menyerupai wanita, dan demikian juga sebaliknya kita tidak boleh menyerupai, jadi seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Hal ini tidak dibenarkan. Berdasarkan hadis Nabi, Rasul bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i. Ya, Rasul melaknat mereka ya, yang menyerupai lawan jenis, baik itu laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali, ataupun seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi tidak diperkenankan. Dalam hal ini perlu kita perhatikan betul. Jadi Allah ketika menciptakan seorang laki-laki ataupun wanita harus kita syukuri. Harus kita syukuri dengan tidak boleh merubah apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita ini, sehingga harus menghindari penampilan yang menyerupai, baik itu laki-laki yang menyerupai bentuk wanita dan sebaliknya wanita yang menyerupai bentuk laki-laki, karena ini dilaknat oleh Rasul Muhammad SAW. Yang berikutnya, yang keempat, labisa ahsanus siyabi. Jadi dalam adab berpakaian ini kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan sangat mencintai sesuatu yang indah. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Innallaha jamilun, ay annallaha ta'ala jamilu as-sifatil lati tadullu ala kamali rabbina.
Ya, artinya bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang indah, yang mana sifat-sifat indah tersebut menunjukkan kesempurnaan Rabb kita, Allah, di mana Allah itu dikatakan di sini alladzi yuhsinu ila ibadihi wa yatafaddalu alaihim bil katsiri. Ya, Allah telah berbuat baik kepada hamba-hambanya dengan memberikan nikmat yang banyak, minan ni'amil lati tustaujabu asyukru, yang dengan banyaknya nikmat-nikmat yang telah diberikan tadi itu mengharuskan kita untuk selalu mensyukurinya. Yuhibbul jamala ay anna Allah Ta'ala yuhibbu an yara al-jamala fil aqwali wal af'ali. Ya, Allah itu mencintai keindahan. Artinya bahwa Allah itu suka melihat sesuatu yang indah, baik itu dalam perkataan ataupun tingkah laku, wal akhlaqi wal malbasi wal hayati wafaqa hududa ma syara'ahu Allahu azza wa jalla. Baik itu dalam tingkah laku ataupun perangainya, juga indah dalam berpakaian, dan bentuknya itu harus sesuai dengan batasan-batasan sebagaimana yang telah Allah syariatkan. Keindahan yang dikehendaki Allah itu tidak hanya cukup dari bagusnya pakaian kita, tetapi harus disertai dengan bagusnya tingkah laku kita, perangai kita, akhlak kita, dan lain-lain. Ya, demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah adab yang kelima, wa an yabda'a 'indal labsi bil yamini wal yusra 'indal khal'i. Hendaknya kita memakai pakaian dan memulainya dari sebelah kanan, kemudian melepasnya dengan yang sebelah kiri. Jadi mendahulukan yang sebelah kanan ketika mengenakan pakaian dan melepasnya dari yang sebelah kiri. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mendahulukan sebelah kanan ketika memakai sandal, kemudian turun dari kendaraan, dan dalam hal bersuci serta dalam urusan yang lainnya Nabi selalu mendahulukan yang kanan. At-tayammunu huwa al-ibtida'u bil yamini wa sya'nihi kullihi ay fi jami'i syu'unihi al-mustahsinati. Ya. At-tayammun di sini maksudnya adalah memulai dari yang sebelah kanan, dan dalam segala urusan yang baik Nabi selalu mendahulukan dari yang kanan. Yang berikutnya adalah yang terakhir dari adab berpakaian ini, kita perhatikan. Wa qala 'indal labsi alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwati. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita bahwa ketika memakai pakaian hendaknya kita mengucapkan doa yang bunyinya tadi adalah alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini. Wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwati. Sebagai rizki darinya dan tiada daya dan kekuatan dariku. Ya. Ada baiknya nanti doa ini dihafalkan, karena berpakaian dan melepaskan pakaian ini merupakan sunnah kita sehari-hari dalam kehidupan yang perlu kita
jaga dan perlu kita melafalkan doanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita membiasakan untuk membaca doa ketika mengenakan pakaian. Wa indal khal'i bismillahi, dan ketika melepas pakaian maka kita membiasakan untuk membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, demikian 6 adab dalam berpakaian yang merupakan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulai dari yang pertama dan yang terakhir ini perlu kita cermati dan kita perhatikan. Terlebih lagi nanti kemudian berusaha untuk kita amalkan, karena untuk mencapai derajat sebagai hamba yang soleh, yang taat ini tentunya perlu membiasakan diri dari hal-hal yang baik yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, semoga anak-anak sekalian dapat mengambil faedah dari apa yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.